warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Chaireniswa. Ingin menjelaskan materi tentang kimia hijau dan nanoteknologi. Pertama, pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang produk dan proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Prinsip utama kimia hijau adalah mengurangi atau menghilangkan penggunaan pembentukan zat-zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada membersihkannya setelah terbentuk. 2. Desain bahan kimia yang lebih aman. Merancang bahan kimia yang berfungsi optimal tetapi dengan toksisitas minimal bagi manusia dan lingkungan. 3. Metode sintetis yang lebih efisien. Mendesain metode yang memaksimalkan penggunaan bahan baku dan meminimalkan limbah. 4. Bahan baku yang terbarukan. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya yang dapat diperbarui, bukan dari sumber daya. 4. Bahan baku yang terbarukan memanfaatkan bahan baku dari sumber daya yang dapat diperbarui, bukan dari sumber daya yang tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil. 5. Mengurangi produk sampingan beracun. Menggunakan bahan dan reagen yang menghasilkan produk samping yang aman atau tidak beracun. 6. Efisiensi energi. Meminimalkan konsumsi energi dengan menggunakan suhu dan tekanan yang rendah, serta memanfaatkan sumber energi terbarukan. 7. Penggunaan katalis. Menggunakan katalis yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi kebutuhan bahan kimia dalam jumlah besar. 8. Menghindari derivatisasi. Menghindari langkah-langkah tambahan seperti penggunaan pelindung karena menambah limbah dan energi. 9. Bahan kimia yang mudah terurai. Merancang produk kimia yang dapat terurai secara alami sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya. 10. Analisis real time untuk pencegahan polusi. Mengembangkan metode pemantauan dan kontrol real time selama proses kimia untuk mencegah pembentukan limbah atau bahaya. 11. Menghindari kecelakaan kimia. Mendesain bahan kimia dan proses yang meminimalkan risiko kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, atau pelepasan zat berbahaya. Terakhir, mengoptimalkan efek pada lingkungan dan ekonomi. Menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan manfaat ekonomi agar proses ramah lingkungan juga layak secara industri. Yang pertama, contoh penerapan kimia hijau. Sintetis obat dengan proses lebih bersih mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi obat. Baik, selanjutnya penggunaan katalis untuk reaksi kimia. Meningkatkan efisiensi reaksi dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, pengembangan plastik biodegradable. Yang ketiga, pengembangan plastik biodegradable, plastik yang dapat terurai secara alami, mengurangi masalah sampah plastik. Selanjutnya, manfaat kimia hijau. Mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung keberlanjutan, efisiensi sumber daya, keamanan bagi pekerja dan konsumen, biaya produksi yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nanoteknologi. Pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah cabang ilmu teknologi yang mempelajari, mendesain, dan memanipulasi materi pada skala nanometer, yaitu sekitar 1 hingga 100 nanometer. 1 nanometer adalah 1/1000 mililiter. Pada skala ini, sifat fisik kimia dan biologi satu internal dapat berbeda secara signifikan dibandingkan dengan material dalam ukuran yang lebih besar, memungkinkan pengembangan aplikasi baru yang inovatif. Selanjutnya, aplikasi nanoteknologi.
1. Media digunakan dalam pengiriman obat, deteksi dini penyakit, dan terapi kanker. 2. Elektronika memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang lebih kecil, cepat, dan efisien. 3. Lingkungan membantu dalam pengelolaan air, pengurangan polusi, dan produksi bahan ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan nanoteknologi. 1. Meningkatkan kinerja dan efisiensi material. 2. Inovasi dalam bidang kesehatan. 3. Peningkatan teknologi energi. 4. Inovasi dalam elektronika dan komutasi. 5. Pemecahan masalah lingkungan. Selanjutnya, keunggulan nanoteknologi. 1. Mengurangi penggunaan bahan baku dan limbah. 2. Membuka peluang inovasi di berbagai bidang. 3. Meningkatkan kinerja produk dan efisien proses. 4. Sel surya. 5. Pengantaran obat. 6. Bahan penyembuhan diri. 7. Antena. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.